Saya Dwi Puspitasari, mahasiswa PBSI semester 3, akan membacakan cerpen yang berjudul Tawa Gadis Padang Sampah, karya Ahmad Tuhani. Korep, Carmi, dan Superdalim adalah 3 di antara banyak manusia yang sering datang ke padang pembuangan sampah di pinggir kota. Dalim tentu manusia dewasa. Supir truk sampah berwarna kuning dengan 2 awak. Dia pegawai negeri, suka lepas pakai kacamatanya berpindah tebal. Carmi sebenarnya masih terlalu muda untuk disebut gadis. Orang laki-laki yang punya modal bekas luka di atas matanya. Keduanya pemulung paling mulia di antara warga padang sampah. Superdalim sesungguhnya pemulung juga. Dia mengatur kedua pembantunya agar memulung barang-barang bekas paling baik ketika sampah masih di atas truk. Perintah itu diberikan terutama ketika truknya mengangkut sampah dari rumah-rumah amat megah itu di jalan angin. Ikat pinggang kulit yang dipakai Superdalim juga barang pulungan. Katanya, itu barang buatan Perancis yang dibuang oleh pemiliknya hanya karena ada sedikit noda goresan. Katanya lagi, kebanyakan penghuni rumah-rumah megah itu hanya memakai barang-barang terbaik tanpa noda sekecil apapun. Ketika Korep dan Carmi memasuki padang sampah, Babusuk belum begitu terasa. Sinar matahari masih terhambat pepohonan di sisi timur, sehingga padang sampah belum terpampang. Nanti menjelang tengah hari, padang sampah akan terjang dan bau busuk akan menguap penuh udara. Superdalim sering mengingatkan Carmi dan Korep, jangan suka berlama-lama berada di padang sampah. Sudah banyak pemulung meninggal karena sakit, paru-parunya membusuk, katanya. Entahlah, Superdalim merasa perlu mengingatkan Carmi dan Korep. Dia sendiri tidak tahu mengapa hatinya dekat dengan kedua anak itu. Barangkali karena Korep dan Carmi adalah 2 pemulung paling bocah di padang sampah. Belasan pemulung sudah berdiri berkerumun di sisi selatan. Mereka sedang menunggu truk sampah datang. Ada pemulung perempuan memasang putung rokok di mulutnya, lalu bergerak sana kemari meminta api. Ada tangan terjulur ke arah mulutnya. Api menyala dan asap segera mengumpul. Tapi perempuan itu kemudian berteriak. Rupanya, tangan lelaki pemegang korek api kemudian mencolek pipinya. Dia kejar si lelaki dan balas mencubit punggungnya. Mereka bergelut. Mendadak muncul tontonan yang meriah. Korep dan Carmi ikut bersorak-sorak. Ada luapan sukacita dan teriakan-teriakan nyaring. Begitu riuh sehingga burung-burung gereja sedang mencari makan di tanah serentak terbang ke udara. Seekor anjing yang merasa terusik segera menghilang di balik mesin penguruk sampah yang telah lama rusak menjadi sampah juga. Truk yang dibawa Superdalim masuk, dan dalam 1 detik suasana berubah. Kerumunan para pemulung buyar. Mereka berlari di belakang sampah sampai truk berhenti. Pada detik sampah tercurah, terjadilah suasana yang sangat ribut. Belasan pemulung termasuk Korep dan Carmi berubah layaknya sekandang ayam kelaparan yang dikendari pakan. Berebut, sering desak, sering mendahului, saling dorong. Mereka berebut mengais sampah mencari apa saja selain popok, kan pembalut atau bangkai tikus. Korep mendapat 2 mangga suara busuk. Carmi lain ceritanya. Mata Carmi terpana ketika ada barang jatuh di bak truk menimpa kepalanya. Itu satu sepatu sebelah kanan yang bagus ukuran tanggul. Carmi segera mengambil sepatu itu. Oh, dia sering bermimpi memakai sepatu seperti itu. Dalam mimpinya, Carmi melihat betisnya amat bersih dan berisi, dan makin indah karena bersepatu. Carmi sungguh berdebar. Dia makin keras mengais-ngais tumpukan sampah dengan tangan untuk menemukan sepatu kiri. Keringat membasahi kening dan pipinya, tetapi Carmi gagal. Maka dia menegakkan punggung dan mengais keliling. Barangkali sepatu yang satunya ada di sana, atau ditemukan oleh pemulung lain. Gagal juga. Maka Carmi berhenti, lalu meninggalkan timbunan sampah. Dia bahkan membuang kembali 3 gelas plastik bekas air kemasan yang sudah didapatnya. Tepi padang sampah, dia cukup memasang sepatu itu pada kaki kanan. Batunya kembali berdebar karena sepatu itu terasa begitu nyaman di kakinya. Dilepas dan dibersihkan dengan kemasan kertas koran. Setelah agak bersih dipasang lagi. Carmi berdiri, berputar, dan mengangkat-angkat kaki kanan agar dapat memandang dengan sesama bagaimana sepatu itu menghiasi kakinya. Sungguh, dia berharap besok atau kapan sepatu yang kiri akan sampai juga ke padang sampah ini. Siapa tahu, siapa tahu. Bukankah benda apa saja bisa sampai ke sini? Korep datang dan langsung tertawa melihat ulah temannya.
Charmi merengut. Dia tersinggung tetapi tidak menanggapi ulah Korek. Atau mata Charmi lebih tertarik kepada 2 mangga di tangan Korek. Charmi lega karena Korek tanggap. Apalagi Korek tidak meneruskan bicara soal sepatu di kaki kanan. Kita makan mangga saja, ayo. Ajak Charmi sambil memasukkan sepatu yang hanya sebelah itu ke kantong plastik kuning. Korek mengenyam, tetapi ia merasa ajakan Charmi menarik juga. Maka Korek dan Charmi bergerak ke sisi timur. Di sana ada pohon ketampang yang rindang. Korek mengeluarkan pisau kecil pemberian supir Dalem. 1 mangga ada di tangan kiri. Dengan sekali gerak, tersayatlah mangga itu tepat pada batas yang busuk. Charmi menatap dengan permukaan sayatan yang berwarna kuning segar. Liur Charmi terbit, tetapi kemudian bergidik karena ada 2 belatung muncul di permukaan sayatan. Korek tertawa, lalu membuat sayatan lebih lagi ke dalam. Kali ini bagian mangga yang busuk benar-benar hilang. Siapa bilang mangga skor busuk tidak enak dimakan, iya kan? Kata Korek sambil menyodorkan 1 iris daging mangga tanpa busuk pada Charmi. Iya kan? Charmi hanya tertawa. Korek menatap deretan gigi Charmi yang memang enak dilihat. Setiap hari Charmi membawa kantong plastik kuning berisi sepatu sebelah kanan. Akhirnya semua orang tahu gadis kecil itu masih menunggu sepatu yang sebelah kiri. Mereka merasa iba, itu hampir mustahil. Namun kepada Charmi semua pemulung berjanji akan membantunya. Supir Dalem bahkan punya gagasan yang luar biasa. Dia akan menyuruh kedua awak truknya mendatangi setiap rumah di Jalan Amur. Keduanya akan disuruh bertanya kepada pembantu, supir, atau tukang kebun di sana. Oh, mereka tahu di mana sepatu kiri yang sedang dituju Charmi. Tetapi gagasan supir Dalem yang cemerlang itu tidak usah dilaksanakan. Beberapa hari setelah penemuan sepatu kanan oleh Charmi, supir Dalem digoda oleh kedua pembantunya. Saat dia tengah mengemudikan truk di jalan raya, tiba-tiba di depan diikat di luar kaca ruang kemudi ada sepatu kiri yang bergerak turun naik. Pasti sepatu itu diikat dengan tali panjang dan ujungnya dipegangi oleh pembantunya di bak truk. Dengan serta-merta, supir Dalem menginjak pedal bak. Bunyi deretan bak menggasak permukaan aspal. Di atas bak truk, kedua pembantu terhuyung dan duduk ke depan. Supir Dalem melompat turun dan langsung melepas kacamatanya. Kedua awak truk juga turun. Salah satunya menyerahkan sepatu kiri itu kepada supir Dalem yang kemudian tersenyum lega. Sambil memegang gagang kacamata, dia mengucapkan pujian kepada Tuhan sampai 3 kali. Kamu tinggal di mana? Dia di bak sampah depan rumah Jalan Amur, nomor berapa lupa. Cukup. Di mana sepatu kiri ini kamu temukan bukan hal yang mungkin. Supir Dalem berhenti bicara karena melepas kacamata dan memakainya lagi. Kini dia memicik dahi, terkesan sedang berpikir. Perilaku supir Dalem membuat 2 pembantunya bertanya-tanya. Pikir tentang apa lagi? Bukankah hanya tinggal 1 hal? Menyerahkan sepatu kiri ini kepada Charmi? Nanti kamu yang menyerahkan sepatu ini pada Charmi. Perintah supir Dalem kepada pembantunya bercelana pendek. Madi tunjuk mengangkat muka karena agak terkejut. Sebaiknya Pak Dalem saja. Ya betul, sebaiknya Pak Dalem saja. Mata pembantu yang bercelana panjang. Dia mendukung temannya. Supir Dalem mendesak lalu melepas kacamata. Sebelum memakainya lagi, dia berbicara dengan suara tertekan. Kalian tidak tahu. Masalahnya, aku tidak sampai hati melihat Charmi pada detik dia menerima sepatu ini. Charmi mungkin akan melunjak-lunjak, tertawa-tawa, atau bahkan menjerit-jerit karena begitu girang. Barangkali matanya akan berbinar-binar atau sebaliknya berlinang-linang. Hanya karena sepatu bekas yang diambil dari tempat sampah, jadi Charmi akan berbunga-bunga. Aku tidak tega menyaksikannya. Itu akan sangat teramat pahit di hati. Kalian bisa tega? Tanpa menunggu jawaban supir Dalem memutuskan lain, sepatu kiri itu akan ditaruh di bawah pohon ketampang di sisi timur. Charmi dan Korek biasa berteduh di sana pada waktu tengah hari. Semua setuju. Maka supir Dalem melompat ke ruang kemudi dengan sepatu kiri itu di tangan kanannya. Kemudian, kedua pembantu naik ke atas bak truk dan turun, dan truk pun bergerak menuju padang sampah. Saat matahari tepat di atas padang sampah, semua pemulung menepi ke 4 sisi. Mereka akan menata hasil pemulungan, memasukkan ke dalam karung atau mengikatnya dengan tali plastik. Karena juga menepi, dia mendapatkan gelas plastik bekas kemasan air minum disusun rapi sehingga mudah dibawa. Di tangan kiri masih ada kantong plastik kuning berisi sepatu kanan.
Beriringan dengan Korep yang membawa serat mangga sekali busuk, Sarmi bergerak ke sisi timur menuju kerindangan pohon ketapang. Ketika udara di padang sampah amat panas, tanpa angin, bau busuk mengembang ke mana-mana. Burung gereja berdatangan, juga anjing-anjing. Siapakah yang kemudian mendengar Sarmi tertawa keras, diikuti teriakan Buddha berkali-kali? Tawa keras itu terasa sebagai pelampiasan rasa gembira dan bimbingan, sehingga terdengar memilukan hati. Yang mendengar tawa Sarmi belasan pemulung di padang sampah, dan hanya mereka pula yang bisa memaknai dengan tepat serta menghayati penuh tawa gadis pemulung itu. Maka lihatlah, para pemulung berdiri dan tersenyum ketika memandang Sarmi dan Korep pergi meninggalkan padang sampah. Sarmi tertawa-tawa, tentu karena ada sepasang sepatu di kakinya. Tetapi kedua bocah pemulung itu mau kemana kiranya? Semua warga padang sampah tahu Sarmi dan Korep tak punya rumah untuk pulang. Sekian pembacaan cerpen yang saya bacakan. Bila ada salah kata